Assalamualaikum kelas 5A. Hari ini hari Senin 11 Januari 2021. Kita kalau tadi sudah belajar matematika, kali ini akan belajar mengenai bahasa Indonesia tema 5 buku Bupena, yaitu mengenai informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini adalah teks yang berupa kenyataan, sebuah kenyataan berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya. Biasanya teks non-fiksi ini dapat kalian jumpai pada surat kabar atau majalah. Contoh dari teks non-fiksi yaitu esai, jurnal, sejarah, biografi, serta sebuah karya sastra. Mungkin di sini Ibu akan bisa memperlihatkan sebuah biografi. Ini contoh dari non-fiksi. Nah, ini yang disebut dengan biografi. Biasanya biografi ini terletak di belakang buku. Ini Ibu ambil contohnya dari buku matematika kalian. Di sana dapat kalian lihat biografi penulis dari buku matematika ini. Biografi ini sama saja dengan biodata. Nah, seperti ini contoh dari biografi. Dan biografi tadi itu merupakan teks non-fiksi, teks kenyataan, kejadian sebenarnya, informasi yang berisikan sebuah fakta. Nah, ada lawan dari teks non-fiksi, yaitu teks fiksi. Fiksi adalah karangan belaka, hanya sebuah khayalan. Nah, fiksi ini contohnya yaitu seperti dongeng, cerita anak, itu tergolong dalam teks fiksi. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi dulu. Dalam teks non-fiksi ini biasanya ada informasi-informasi yang disajikan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain secara berurutan. Informasi disusun hingga menjadi sebuah paragraf. Nah, gabungan dari paragraf-paragraf dari informasi-informasi itu tadi menjadi sebuah teks fiksi. Nah, maksud Ibu teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kalian membaca informasi teks secara sungguh-sungguh. Nah, dalam teks non-fiksi ini, kalian juga dapat menjumpai ide pokok. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ya, benar. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Itu yang biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sedangkan ide pokok ini berisi gagasan yang menceritakan pokok pikiran dari informasi-informasi pendukung lainnya. Nah, cara kalian menentukan ide pokok dari teks non-fiksi ini sama saja dengan menentukan ide pokok sebelumnya. Kalian harus membaca dengan cermat, harus menuliskan pokok-pokok dari permasalahan yang ada. Setelah itu kalian rangkum, baru kalian cari inti dari permasalahan itu. Apabila teks non-fiksi disajikan dalam bentuk pendengaran, kalian mendengarkan melalui radio misalnya, itu kalian harus mendengarkan secara seksama. Catat kata kunci, kata penting yang kalian dengar, lalu kalian gabungkan kata-kata itu menjadi sebuah paragraf agar informasi yang disampaikan, informasi yang kalian dengar itu bisa kalian rangkum dengan baik, bisa kalian sampaikan lagi dengan baik. Nah, cara membuat ringkasan teks non-fiksi, cara
membuat ringkasan non-fiksi, yaitu membaca dengan seksama kalian harus menentukan ide pokok, menyusun ide pokok tersebut menjadi paragraf. Terus yang terakhir kalian harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Jadi di sini kalian harus menggunakan kalimat bahasa Indonesia, menggunakan EYD yang tepat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, setelah kalian membuat ringkasan non-fiksi ini, kalian juga bisa untuk mempermudah informasinya, kalian bisa membuat yang namanya peta pikiran. Untuk mempermudahnya, menguraikan informasi pada teks non-fiksi, yaitu dengan menggunakan peta pikiran. Kalian sudah pernah kan belajar membuat peta pikiran sebelumnya? Peta pikiran itu hampir sama dengan pohon. Yang di atasnya, ini Bu contohkan, berisi tentang judul informasi. Nah, ini ada gagasan pertama, ada gagasan kedua. Nah, peta pikiran ini disajikan harus dengan menggunakan petak-petak. Harus dengan menggunakan petak-petak seperti ini. Jangan lupa gunakan penggaris kalau membuat petakan seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kalian mengembangkan ide pokok dari teks non-fiksi menjadi sebuah kalimat utama? Nah, cara kalian mengembangkan ide pokok agar disajikan kembali menjadi sebuah berita yang enak dibaca, kalian perlu membaca teks non-fiksi sebelumnya dengan seksama. Setelah kalian baca dengan seksama, itu kalian tentukan ide pokoknya dulu. Setelah kalian menentukan ide pokok, baru kalian membuat kalimat baru dengan bahasa kalian sendiri, tapi harus sesuai dengan informasi sebenarnya. Jangan lupa kalian harus tetap menggunakan ejaan bahasa Indonesia agar dimengerti oleh pembaca. Nah, setelah kalian membuat ringkasan, mengembangkan informasi pada teks non-fiksi, kalian bisa menyimpulkan informasinya, yaitu berupa kesimpulan. Nah, menyimpulkan ini berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Kesimpulan ini isi keseluruhan dari teks yang kalian simpulkan menjadi beberapa kalimat saja. Nah, biasanya kesimpulan ini menggunakan bahasa kalian sendiri. Tapi ingat, tetap menggunakan bahasa Indonesia.
menggunakan bahasa Indonesia, terus merangkum atau menyajikannya hanya dalam beberapa kalimat. Tapi sudah bisa kalian merangkum dan menyajikannya hanya dalam beberapa kalimat, tapi sudah bisa dimengerti oleh pembaca. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan itu menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk rangkuman yang kalian sajikan hanya dalam beberapa kalimat, tapi sudah bisa dimengerti oleh pembaca. Jadi, apabila kalian membuat teks non-fiksi, kalian sudah membuat teks non-fiksi, sudah menjabarkannya, sudah mencari ide pokoknya, sudah mengubah lagi ide pokok menjadi sebuah cerita menggunakan kalimat kalian sendiri, terus kalian juga sudah membuat peta pikiran. Nah, di akhirnya maka dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan ini agar pembaca dapat memahami dari teks non-fiksi yang kalian sajikan tadi. Baiklah kelas 5A, sekian dulu penjelasan Ibu mengenai teks non-fiksi. Semoga kalian memahami, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Apabila ingin keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum kelas 5A.